Hai. Okay, let's count, let's count, let's count, let's count. Okay, now it is 7 past 5 minutes. I think it is the best time to start. Okay, so first of all, this is my first live stream ever. Ini live stream pertama saya pertama kalinya. Jadi kita akan membahas banyak sekali tentang coding, technology, and all the topics around it. Oke, jadi kita bakal bahas kayak teknologi, text, coding, programming, dan semua hal di sana gitu. Terutama tentang hal-hal yang terkait tentang karir di dalam software engineering gitu kan. Oke, jadi pertama-tama kita kenalan dulu aja. Jadi kenalin, nama saya Puji atau MPJ. Eh, Sekarang sedang berkelana nomad kemana-mana. Dan di sini apa ya? Ini channel ya saya dedikasikan untuk teman-teman di Indonesia yang ingin belajar tentang karir software engineering gitu, baik dari programming, karir itu sendiri, dan juga segala hal tentang itu gitu. Dan ini eventnya akan berjalan setiap hari Selasa pukul eh, 7 7 bukan 17 ya. Pukul 19 waktu Warsaw. Jadi kalau di waktu di CET ya, CET jadi Central European Time. Jadi kurang lebih kalau di Indonesia kan itu pukul berapa ya? Eh 19 tambah 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 5 ya, tambah 5 bener, tambah 5 tambah 5 apa 6 ya, tambah 5 kayaknya. Jadi pukul 24, jadi jam 12 malam Indonesia. Agak malam sih, tapi tiap harinya akan ada rekaman yang bakal langsung saya publish tanpa edit gitu ya di Twitch, dan juga nantinya juga akan langsung saya publish juga di YouTube versi yang sudah edited kayak gitu. Jadi bakal lengkap banget lah apa yang kita bakal diskusikan sehari-hari di sini kayak gitu. Oke, jadi itu tentang diskusi kita di hari ini gitu. Dan sekarang kita bakal pemanasan dulu kali ya. Jadi kita bakal pemanasan dulu di hari ini. Pemanasannya itu adalah kita main type racer gitu. Ada yang tahu type racer? Di type racer itu skill yang bukan skill, game yang sangat dipakai ya bagi para profesional yang di bidang teknologi gitu. Karena berguna banget untuk melatih kecepatan kita dalam coding gitu. Jadi uh, apa namanya, saya juga sekarang udah jarang banget ya berlatih ngetik kayak gitu, dan kebetulan apa namanya, apa ya, kegiatan saya gak selalu 100% coding gitu. Jadi intinya apa ya, skill saya agak rusty gitu, agak karatan gitu, jadi udah nggak secepat dulu. Di puncaknya saya bisa lebih dari 100 RPM ya namanya ya. Tapi sekarang hanya bisa average 80 lah gitu. Oke, kita lihat apakah beneran bisa masih sampai ke sana ya. Yuk kita coba, kita buka type racernya dulu. Kalau teman-teman mau ikutan, boleh-boleh banget bisa ikut type racernya, kita bisa mainan bareng, tapi kita coba main ya kayak gitu. Oke, pertama-tama kita coba share dulu deh kayak gitu layarnya. Ups, mau tidak mau layarnya nggak mau di share. Oke, bentar ya, kita mau share dulu. Hmm, oke, kita lihat udah muncul belum ya? Belum muncul. Coba kalau sekarang. Oh, muncul, muncul, muncul. Yes, finally muncul. Oke, yuk kita mulai sekarang. Kita langsung aja enter typing race di sini. Di sini ada banyak pemain ya. Saya lumayan nervous gitu karena di depan umum langsung apa namanya? Ayo kita mulai, kita mulai.
Oh no 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 no. Oh no no no. Oh no. Cuma 83 WPM. Duh, sangat lambat banget. Tadi sempat maju di depan ya, tapi terus apa namanya turun lagi gitu. Oke, kita coba main 3 kali aja di kali ini. Kita coba lagi ya. Kita coba race lagi guys, race lagi di sini. Di sini kita coba ya sekarang ya. Bisa nggak nih? Oke. Kita coba lihat, ya. Oke. Days can be sunny with never a sign. Don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day, full of song. Why shouldn't we sing along? I'm cheaper all the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. Yes, 92. Getting better, getting better, getting better. Oke, 92. Oke, masih masih agak rendah sih dibanding standar gitu. Jadi triknya adalah kalau mainan kayak gini ya, bukan main kayak kalau misalnya kita ngetik tuh ya. Jadi don't make mistakes kayak gitu. Jadi kita jangan sampai don't make mistakes. Kalau kita bisa kayak akurasinya tuh 99,9%, paling enggak kita bisa dapat 80 word per minute. Tapi kalau udah salah satu aja udah buyar semua kepala kita. Jadi harus benar-benar akurat kayak gitu sih. Oke, coba sekali lagi ya. Ini lebih pendek nih. Oh, oh no, salah. Oh, 92 lagi. Oke, sekali lagi. Penasaran mau 100 ya, karena tadi baru 92 gitu. Coba sekali lagi. Oke. Oh, ini dari endgame ya. Eh, oke. Ya, sama-sama 91. Oke deh, kalau gitu istirahat dulu kali ya. Oke, kita back to the original topic. Back to the original topic. Apa itu topiknya di hari ini? Kita bakal ngebahas tentang coding, tentang programming, tentang software engineering career gitu kan. Apa sih isinya gitu? Yuk kita bahas. Sebelumnya saya akan buka dulu catatan saya di sini tentang semua hal tentang topik yang akan saya bahas di hari ini ya teman-teman ya. Kita coba buka dulu catatannya, kita biar punya gambaran, gambaran yang menarik. Oke, give me a second teman-teman. Oke. Oke, kita mulai bahas ya. Jadi, let's go. Oke, jadi sekarang ada beberapa topik yang saya mau bahas di malam ini ya, di streaming perdana yang saya punya gitu, yang mana ada banyak hal yang bisa kita bahas nih. Jadi saya kepikiran kalau gimana kalau di hari-hari pertama kita belajar tentang yang pertama adalah how to get started. Kemudian yang kedua adalah tentang software apa aja sih yang dipakai.
ya kan. Yang berikutnya gitu kan, mindsetnya gitu saat menjadi software engineer. Yang kemudian juga ada juga tentang kita bakal nyentuh sedikit tentang JavaScript. Salah satu bahasa yang paling banyak dipakai dan saya rasa paling mudah untuk edukasi gitu karena aksesnya ada di mana-mana, di HP, di browser semua ada. Semua orang punya browser kayak gitu. Nah, mungkin kita bakal hello world ya. Oke, jadi yang pertama-tama banget yang mau saya bahas itu adalah tentang how to get started ya. Jadi biasanya orang-orang di Indonesia tuh kalau misal ada apa ya sharing-sharing session tuh pasti pertanyaannya lagi nih, how to get started gitu. Gimana saya bisa apa namanya seperti misalnya seperti Mas gitu. Gimana caranya biar bisa kayak jadi software engineer gitu. Oke, jadi kenyataannya gitu untuk jadi software engineer itu nggak perlu sekolah computer science atau IT. Walaupun pengetahuan computer science dan IT itu penting gitu, tapi kuliahnya itu nggak harus computer science, ilmu komputer ataupun IT kayak gitu. Jadi semuanya bisa sebenarnya. Pengalaman pribadi, saya sendiri sekarang sebelumnya itu bukan jadi IT ya, jadi dari belajarnya dulu belajar teknik fisika. Jadi lebih ke general engineering kayak gitu. Engineering yang benar real engineering yang physical gitu ya, benda-benda fisik gitu kan. Yang kayak mesin, kimia gitu kan, yang civil, yang electrical engineering gitu. Saya belajar kayak gitu. Tapi sebenarnya kebetulan emang ada minat dari kecil gitu dengan komputer kayak gitu kan. Jadi makanya sampai sekarang tuh sangat melekat banget gitu kan komputer dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu sih. Nah, buat teman-teman yang mau get started sebenarnya everyone itu bisa banget untuk mulai jadi software engineer atau programmer kayak gitu ya. Bisa mulai edukasinya at least gitu. Jadi bisa mulai edukasinya dulu awal-awal kayak gitu. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman bisa mulai apa namanya? Mulai beredukasi lah, mulai bermain dengan komputer. Jadi kalau saya mau rangkum nih, jadi yang pertama banget itu adalah kita harus punya ini ya, proficiency with computer. Jadi harus apa ya, berteman lah dengan komputer. Kalau yang pernah nonton Subasa gitu kan, kita harus berteman dengan bola gitu. Tapi kalau di dalam sini, di dalam apa namanya programming itu kita berteman dengan komputer karena komputer tuh hal yang banyak kita pakai kayak gitu. Makanya tadi saya bakal tadi saya kenali nih ke type tracer gitu kan, belajar ngetik. Kenapa? Karena kita harus bisa familiar dengan komputer, bisa cepat gitu. Kalau kita ada ide, kita ada sesuatu hal yang mau dicoba, kita harus digerakin dengan cepat kayak gitu. Nah, sama kayak misalnya kita potong rambut gitu kan, kita pengen barbernya tuh orang yang potong rambutnya tuh sangat cekatan ya. Set, 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 gitu kan. Kita nggak mau kalau dilayanin sama barber yang lemot gitu kan. Sama juga kayak di restoran, kita pengen servernya itu eh, cepat kayak gitu kan. Kita nggak mau yang lemot-lemot kayak gitu kan. Sama. Jadi programmer tuh harus cepat juga sama komputer. Jadi gimana caranya gitu kan? Teman-teman bisa pelajarin cara ngetik cepat gitu kan. Kalau udah bisa ngetik cepat pakai QWERTY, naik level lagi. Ngetik pakai Dvorak. Saya belum bisa sih, tapi saya mau belajar juga gitu kan. Terus misalnya belajar shortcut-shortcut gitu kan. Jadi misalnya gimana kalau misalnya kita maju ke belakang ke depan kayak gitu. Jadi kita bisa short control A, control C, control V. Nah, itu hal basic-basic kita harus bisa banget kayak gitu. Dan yang mana itu bakal dipakai banget sama eh, apa namanya? Sama karir kita saat kita jadi software engineer kayak gitu kan. Itu sangat-sangat dipakai banget, teman-teman. Oke, sambil kita cerita, kayaknya saya harus berdiri karena eh, apa namanya si Siri udah nyuruh saya berdiri gitu kan. Karena kalau kata si Apple saya harus berdiri apa namanya tiap jam tuh sekali kayak gitu. Jadi berdiri dulu ya guys. Oke. Nah, oke, saya bawa kamera di sini. Nah, di sini kita bakal bahas tentang tadi ya, how to get started gitu kan. Nah, yang kemudian kita proficient with computer. Jadi, teman-teman harus mulai mengerti bahasa-bahasa dari komputer ya. Dari yang mulai apa namanya shortcut, cara ngetik cepet, terus kemudian yang lainnya misalnya software-software yang dipakai gitu kan. Kalau teman-teman ngerti, teman-teman bisa udah ngerti soal operating system gitu kan. Apa sih Linux, apa sih Mac, apa sih kayak Windows gitu kan. Teman-teman juga udah bisa kayak pakai tools yang lebih advance dari operating systemnya seperti ngerti tentang terminal, ngerti tentang environment variables kayak gitu kan. Dan juga yang paling penting lagi adalah jago banget pakai browser. Termasuk itu adalah searching-searching di internet, di Google gitu. Karena kita tuh sebagai software engineer tuh harus pintar-pintar mencari ya gitu. Jadi gimana caranya mencari
gimana caranya cepat gitu kan nemuin jawaban kayak gitu. Nah, karena kita di software engineering itu ya, kita 90% semua hal yang kita kerjain itu kita belum pernah sebelumnya gitu. Jadi kita harus ngeliat-liat dokumentasi, harus baca dokumentasi, harus pinter-pinter banyak hal teman-teman semua. Jadi yang paling penting adalah kita itu mulai berteman dengan komputer. Jadi be friends with computer. Jadi bertemanlah dengan komputer, komputer teman kita kayak gitu. Nah, yang berikutnya lagi start small. Jadi kita bakal harus start small ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar jadi software engineer, mau berkarir di software engineer, teman-teman harus start small. Artinya apa? Teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang simple dulu gitu, hal-hal yang nggak harus kayak canggih gitu kan. Jadi misalnya pilih satu bahasa ya. Jadi misalnya di sini saya ketikin ya. Oh sorry, salah ketik terus karena berdiri. Pick one language. Oke, pick one language. Jadi saya saranin pilih satu bahasa yang teman-teman suka. Jadi sebagai starting point. Pengalaman saya dulu, saya waktu itu belajar programming itu di tahun 2000 berapa ya? 2007 atau 2008, saya lupa gitu kan. Waktu itu saya belajar namanya itu Visual Basic gitu kan. Di Visual Basic itu ya saya ingat tuh saya diajarin cara bikin kalkulator, cara nambah-nambahin, cara bikin interactivity di Visual Basic, dan saya rasa wih keren banget gitu kan. Terus bikin-bikin kayak semacam antivirus antivirus bohongan, kita edit-edit dari kodenya orang, itu kayak keren banget sih. Saya masih ingat dulu di tahun 2007-2008 itu banyak orang yang kayak masuk TV gara-gara ih anak SMA membuat antivirus gitu. Padahal mah setelah kita dewasa ya itu cuma open source yang kita modif aja gitu. Dan mungkin diganti database-nya gitu kan, kita update sendiri gitu kan. Itu sangat amazing banget sih waktu itu ya. Tapi itu bagi para teman-teman yang mungkin sekarang udah software engineer ya, pada seangkatan sama saya gitu kan, itu adalah starting point gitu kan. Nah, kemudian yang ngebuat saya tertarik sama komputer adalah dulu saya suka namanya Linux gitu. Waktu itu saya ikut lomba di tahun 2000 berapa ya? Di tahun 2008 kayaknya, lomba di nama kampusnya UPI di Bandung, yang mana di sana tuh saya sempat kayak semacam eh tahu Linux gitu kan, kayak lomba ngerakit komputer gitu. Lomba itu ngerakit komputer ya, nggak, sangat sangat tidak intelektual banget ya. Lomba merakit komputer, nge-assembling komputer gitu, sangat tidak intelektual banget gitu kan. Di sana masuk final tapi kalah gitu kan, tapi teman saya menang kalau nggak salah. Di sana kita ketemu kakak-kakak yang nunjukin Ubuntu gitu kan. Kita klub open source nih gitu, kamu bisa bisa dapetin bukan VCD, CD-ROM gitu kan. CD-ROM Ubuntu dari Belanda, dikirim langsung dari Belanda ke Indonesia. Kata saya, wah keren banget gitu kan, mau dong satu gitu kan. Nah akhirnya saya di sana pesan satu dan beneran dikirim dari Belanda selama mungkin 4 minggu ya baru sampai di Indonesia. Sempat ngirim kayak minta-minta 4 kali deh, dikirim terus gitu kan, dari mulai Ubuntu yang 8 sampai berapa gitu, sampai akhirnya ada juga KDE berapa gitu, Kubuntu berapa. Itu keren banget sih pada masanya gitu kan. Dari situ saya mulai ngoprek gitu kan, bahkan udah sempat bikin komputer. Jadi dulu saya ngebajak ya pakai jadi Macintosh kayak gitu. Tapi rusak komputernya, jadi alhamdulillah pekerjaan jelek itu nggak dilanjutin, jadi dibuang laptopnya kayak gitu, komputernya sorry. Terus sekarang sih udah asli ya Mac-nya ya. Mac-nya udah beneran punya Mac sendiri kayak gitu. Jadi bukan Mac bohongan lagi. Tapi poinnya adalah itu buat kita get start, jadi kita mulai suka sama komputer kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau getting started with software engineering gitu, saya sarankan teman-teman udah punya alasan yang kuat kenapa harus jadi software engineer, kenapa harus karirnya software engineering, kenapa harus sama komputer, kenapa harus coding gitu. Karena kalau teman-teman nggak passionate banget, teman-teman bakal gimana ya, bakal kurang gitu semangatnya kayak gitu sih. Oke, saya duduk dulu ya. Itu jadi kita mulai start small. Jadi teman-teman saya sarankan mulai pick suatu bahasa pemrograman. Saya sarankan yang teman-teman familiar aja. Kalau teman-teman udah pernah dikenalin ke Python ya pakai Python aja nggak apa-apa. Kalau teman-teman udah dikenalin ke JavaScript boleh JavaScript aja. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya, ini nanti di dalam live streaming ini yang saya lakukan tiap hari Selasa, itu nanti kita bakal belajar JavaScript dari awal banget, dan akan saya rekam secara online
dan semuanya tuh kodenya bener-bener codingan live stream ya, yang mana nggak editan gitu, bener-bener kita belajar bareng-bareng. Saya juga sambil ngajarin, sambil juga dapetin apa namanya, pengalaman baru gitu kan, ngajarin live streaming ke orang-orang semua di sini. Oke, itu yang pertama, start small gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalian harus punya komunitas gitu kan, komunitas. Jadi kita nggak bisa ngoding sendiri gitu kan. Kalau bisa teman-teman tuh punya punya komunitas gitu kan. Saya bakal kasih beberapa trik ya. Jadi misalnya kalau teman-teman itu student gitu, bisa ambil namanya GitHub Education Pack. Jadi teman-teman bisa langsung aja cari di Google namanya GitHub Education Pack, nunjukin aja KTM-nya atau kartu mahasiswanya, teman-teman langsung dapat akses ke ribuan fitur-fitur atau perks dari GitHub. Itu keren banget, sumpah. Dapat domain gratis, dapat akses GitHub Premium, dapat IDE yang premium. Gila, keren banget lah. Masuk ke sana, dan yang paling penting adalah teman-teman itu ada beberapa program di sana yang bisa dapetin akses ke komunitas. Contohnya ada Thinkful, ada, saya lupa namanya, ada beberapa lagi lah. Nah, cari komunitas, yang pertama adalah cari komunitas, gimana caranya join community gitu kan. Atau kalau misalnya teman-teman itu ada apa ya, komunitas di kampusnya gitu, kayak Google Developer atau Facebook Developer, join aja. Atau mungkin teman-teman jadi ambasadornya kayak GitHub gitu. GitHub tuh punya program namanya GitHub Ambassador Program buat student-student yang mau jadi ambassador gitu kan di kampusnya. Ya saya rasa itu hal yang bagus banget itu buat jadi teman-teman jadi ambasador di sana. Biar nunjukin kalau misalnya teman-teman tuh, oh iya, teman-teman itu aktif, dan juga teman-teman bisa apa ya, sharing-sharing lah, karena dalam program itu gak sendirian gitu kan, kayak gitu. Nah, berikutnya apa namanya, consume content a lot. Nah, berikutnya saran yang saya mau kasih adalah teman-teman kalau bisa join banget terkonsum konten sebanyak-banyaknya. Jadi gini, ada, saya bikin artikel ya, di beberapa apa ya, tahun yang lalu itu tentang focus mode dan diffuse mode. Ini ilmu yang saya pelajarin saat saya belajar di Coursera di course-nya Barbara Oakley gitu kan. Jadi ada namanya, dari Barbara Oakley ini namanya ada focus mode versus diffuse mode. Oke. Artinya apa? Jadi focus mode sama diffuse mode itu adalah uh, cara otak kita bekerja. Gitu. Ada saat dimana otak kita bekerja tuh mode fokus. Gitu. Artinya kita benar-benar fokus sama hal itu aja gitu kan. Kita bakal put everything in the background gitu. Dan kita fokus banget gitu kan. Tapi apa namanya, kurang kreatif gitu. Kalau fokus mode tuh nggak kreatif. Lebih kepada hal-hal yang sudah apa ya, kita udah tahu jawabannya, kita tahu kayak proses berpikirnya gitu, tapi kurang kreatif. Tapi ada diffuse mode gitu, yang dia tuh sebenarnya bekerja di balik layar gitu kan, yang dia tuh nggak mikir aktif, tapi mikir pasif gitu. Dia, contohnya gini, kalau fokus mode itu contohnya gini, kalau kita misalnya lagi ngoding fokus banget, itu fokus mode. Kita lagi bikin tulisan, itu fokus mode. Kita lagi ngetik gitu kan, fokus mode. Kita lagi apa namanya, riset gitu kan, cari-cari bahan buat ngoding gitu, itu juga fokus mode. Tapi diffuse mode tuh gini, misalnya saya lagi mandi, habis ngoding stuck, mandi dulu deh gitu kan, lama-lama di otak kita tuh bakal nyambung gitu loh, kayak semacam koneksi yang klik gitu, oh iya gini caranya gitu. Kayak contohnya dulu waktu saya kecil gitu ya, kalau saya lagi nge-solve masalah programming atau lagi benerin komputer tuh, saya disuruh orang tua saya beli gula gitu kan, terus kalau di tengah jalan beli gula, terus di sana langsung keluar gitu kayak klik gitu, oh iya gini aja gitu kan, pulang ke rumah langsung cobain gitu. Jadi eh otak kita pintar banget gitu. Jadi teman-teman itu, trik dari saya ada gini, apa namanya, heuristiknya gini. Heuristik itu kayak proses nyobanya gini. Jadi pelajarin konten, dibaca atau ditonton, iya, bahkan kalau kita ngerti. Jadi kita ngerti nggak ngerti, tonton aja kontennya. Caranya apa? Eh, Contoh nih ya, contoh, eh, teman-teman bisa cari misalnya JSConf gitu kan, 2020 misalnya. Jadi teman-teman bisa pelajarin JSConf gitu kan dari 2020 sama sekarang gitu, tiap hari. Waktu saya ngawal-ngawal pertama kali kerja gitu, saya nonton kayak begini-begini ya, nonton
segala macam conference. Jadi kayak contohnya gini, XXX conf tahunnya gitu kan. Jadi misalnya something conf tahun berapa gitu. Jadi waktu saya dulu pertama kali kerja gitu di software engineer, saya tonton semuanya. Bahkan pada saat itu saya belum jadi software engineer ya, saya masih kayak jadi tester waktu itu. Tonton tiap 2 jam sekali tiap hari gitu kan, conference gitu. Jadi teman-teman yang lain tuh udah senior tapi dia belum nggak tahu gitu kan teknik-teknik baru gitu. Tapi saya tahu duluan gitu, saya tahu duluan cara-caranya kayak gitu kan. Jadi betapa amazingnya gitu dengan kita bisa apa namanya, eh, lebih ahead of time gitu dibanding orang-orang kayak gitu sih. Saya rasa itu satu hal yang menarik banget sih. Jadi cara-caranya teman-teman dari sekarang tiap malam habis kerja, habis belajar, tonton conference teknologi dari awal sampai akhir kayak gitu. Punya sebanyak-banyaknya. Itu ngerti nggak ngerti, masukin dulu. Otak kita pintar nanti. Pada saat kita nemu masalah, kita langsung klik, oh iya ada ini, oh iya ada itu. Jadi itu yang bakal bisa kita pakai kayak gitu teman-teman. Keren banget, keren 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 banget lah kayak gitu. Oke, itu heuristiknya. Sekarang kita mungkin banyak sih bisa dibahas tentang masalah get started, tapi mungkin kita bakal bahas tentang software dulu kali ya. Tapi sebelum itu, saya mau ambil small break dulu teman-teman. Jadi saya bakal pause dulu videonya. Kita ambil small break karena butuh banget break, butuh minum banget. Kita loading dulu ya, sebentar teman-teman. Sampai jumpa 5 menit lagi. Oke. Oke, kita tunggu sini dulu ya teman-teman ya. Saya nggak kemana-mana sebenarnya, hanya minum air aja. Oke, tunggu ya. Let's go. Let's get started. Let's get started. Oke. Ya, sekarang kita bakal bahas lagi masalah-masalah berikutnya itu. Pertanyaan berikutnya adalah software apa aja sih yang bakal dipakai? Oke, pertama-tama yang menurut saya paling penting adalah kita harus punya namanya text editor. Text editor versus IDE. Oh, sebelum ini mungkin kita harus punya banget komputer ya. Jadi komputer with good internet. Oke. Jadi pastikan teman-teman punya komputer with good internet. Buat teman-teman yang apa namanya masih mulai-mulai gitu ya, mungkin internetnya komputernya apa ya, misalnya speknya kurang bagus kayak gitu, saya saranin bisa pakai Linux yang mana biasanya tuh sangat lightweight, sangat ringan, jadi bisa pakai semua resource-nya buat coding kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman itu punya mesin yang kurang kuat lagi gitu misalnya, masih tetap nggak kuat, saya saranin installnya browser aja, terus codingnya nanti bisa pakai aplikasi kayak REPL itu. Jadi apa ya, pastikan gitu kan komputernya mumpuni. Kalau enggak bisa pakai cloud
kayak RepelIt atau GitHub Code. As long as selama teman-teman bisa apa namanya, teman-teman yang penting kalau misalnya kayak gitu, yang penting adalah teman-teman itu punya kayak semacam apa istilahnya ya, saya lupa namanya. Jadi paling nggak bisa buka browser lah, paling nggak bisa buka browser modern kayak gitu, paling minimal banget kayak gitu. Nanti ngodingnya bisa pakai RepelIt atau GitHub Code atau GitHub Editor namanya, kayak gitu sih. Nah, terus ya kalau misalnya punya komputernya nggak pakai RepelIt, ya kita bisa bebaskan pilih IDE-nya. Tapi kalau teman-teman pakai GitHub Code atau RepelIt ya terbatas pakai VS Code kayaknya deh. Ada banyak pilihan, ada yang IDE, ada yang text editor. Jadi bedanya gini, kalau teman-teman pakai text editor itu manfaatnya adalah dia tuh ringan. Kayak saya pakai Sublime Text ini ya, itu ringan banget. Tapi kalau teman-teman pakai IDE itu dia agak lambat gitu. Cuma ada keuntungannya. IDE itu biasanya sangat komplit gitu kan. Misalnya kalau pakai IDE IntelliJ buat Java itu kayak komplit banget, keren banget lah. Kalau misalnya pakai text editor ya mungkin so-so lah gitu, biasa-biasa aja. Tapi biasanya text editor juga bisa ditambah plugin gitu kan. Kayak misalnya kalau kita di sini ada bisa klik Ctrl P gitu kan. Kita bisa install gitu kan package gitu. Tapi kalau kita install plugin lama kelamaan gitu kan, lemot juga sama kayak IDE. Dan plugin itu kalau misalnya di Sublime Text atau di text editor tuh kayak scattered kan, harus install install ini, install itu dan lain sebagainya. Jadi biasanya kalau saya sendiri pribadi, my go to adalah kalau go to saya sendiri sih biasanya adalah ini ya. Go to-nya tuh langsung gitu, langsung apa namanya? Kayak apa ya? Go to-nya adalah saya pengen langsung banget ke ini sih. Apa namanya ya sebutannya? IDE seperti IntelliJ gitu kan. Jadi saya biasanya pakai IntelliJ. IntelliJ. Ini kenapa dia kali-kali ya? Oke, IntelliJ. Kemudian misalnya ada RubyMine karena saya suka Ruby, terus ada WebStorm dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita mau pakai kayak gitu. Jadi kita mau pakai hal-hal semacam itu. Sedangkan kalau misalnya nanti apa namanya, kalau di text editor ada beragam nih, ada VS Code, ada Vim, ada Emacs dan lain-lain. Nah, kalau buat saya pakai aja aplikasi yang teman-teman udah familiar dulu kayak gitu sih. Kalau udah pernah pakai VS Code bagus, kalau udah pernah pakai Sublime bagus. Jadi pilih yang teman-teman suka aja kayak gitu kan. Nah, berikutnya itu teman-teman harus punya terminal. Terminalnya adalah sahabat kita. Jadi biasanya terminal tuh ada juga di IDE-nya atau text editornya. Jadi kalau di VS Code kita bisa kayak kalau nggak salah Alt sama backtick ntar keluar terminal gitu, atau Ctrl backtick saya lupa, tapi bisa buka terminal. Kalau di uh, IntelliJ gitu Alt F12 ntar bakal keluar terminal. Jadi awal-awal paling nggak ada itu dulu deh, itu bakal jadi kayak good start. Karena kalau udah punya itu bakal bagus banget, bakal apa ya, enak lah. Nah, nanti di terminal teman-teman juga ini adalah salah alat lagi gitu ya. Kita harus mastering juga di terminal kayak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya sebagai software engineer tuh kita punya beberapa toolbox ya. Jadi ada terminal, ada text editor, ada apa namanya, language-nya gitu. Kemudian juga tools-tools lain. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah kita pilih tools-tools yang works with us gitu. Jadi kalau misalnya pertama kali kerja mungkin belum punya preferensi ya, tapi nanti kalau udah lama-lama bekerja, lama-lama berkarir, lama-lama berkarya gitu kan, saya yakin bakal muncul preferensinya. Dan saran saya adalah kalau teman-teman udah works pakai yang satu, diturusin aja kayak gitu. Karena itu bakal mempercepat pekerjaan. Ya bolehlah sesekali eksperimen-eksperimen, tapi ketika lagi ibaratnya perform gitu ya, lagi ngoding gitu, lagi apa namanya bener-bener kerja fokus, ya udah fokus aja kayak gitu sih. Karena uh, ada istilah kayak gini, gimana ya, kalau petinju itu kan ada saatnya di latihan gitu kan, ada saatnya dia bener-bener bertarung gitu kan. Jadi sama kalau software engineer juga, kalau lagi latihan ya boleh lah eksperimen nama-nama fitur baru, nama-nama teknologi baru, nama-nama tools baru.
Tapi kalau pas lagi bertarung, lagi ngoding, lagi kerja, ya kita harus perform at our best kayak gitu. Jadi kita pastiin aja teman-teman punya saat dimana buat eksperimen, ada saat juga dimana teman-teman perform kayak gitu sih. Oke guys, itu tentang masalah software-softwarenya. Selain itu sih saya rasa tinggal kombinasi aja ya dari aplikasi apa yang mau kita buat kayak gitu. Kalau misalnya mau ngoding Android ya bisa pakai Android Studio, mau ngoding Apple ya harus pakai MacBook dan harus pakai apa namanya eh, Xcode ya. Kalau mau ngoding web ya bisa pakai apa aja sebenarnya sih. Tapi poinnya adalah dari sini bahan defaultnya nanti bisa nambah-nambah lagi sesuai dengan skills teman-teman kayak gitu. Berikutnya lagi namanya version control. Version control tuh kayak gimana caranya kita mengelola perubahan dari suatu code base. Jadi kita gimana caranya tim yang banyak ini bisa kerja bareng-bareng. Caranya adalah dengan kolaborasi menggunakan sistem seperti Git gitu. Nah, Git itu dibuat oleh siapa namanya? Uh, Linus Torvalds, penemunya Linux ya, yang mana itu keren banget saya rasa Git ini. Uh, Softwarenya sangat robust banget dan Git ini dipakai oleh kayaknya semua orang sekarang pakai Git deh. Udah jarang pakai pakai software lain, udah kayak de facto lah kalau mau ngoding bareng-bareng yang pakai Git gitu kan. Nah, jadi caranya ya teman-teman tuh biasanya kalau pakai Linux sudah ada Git. Kalau belum ada tinggal install aja dengan cara yang sesuai gitu kan. Kalau pakai Mac ya ada Git deh. Kalau di Windows harus install aja namanya Git. Git for Windows atau apa ya Git Bash kayak gitu. Cobain aja install dan di sana nanti teman-teman bisa mulai mengelola kayak gitu sih. Nah, ini ada yang CLI, tapi kalau butuh yang GUI bisa install kayak ada Git Kraken, ada Atlassian Git apa saya lupa namanya. Ada Git apa gitu dan lain-lain lah. Kayak gitu. Nah, dari itu semua teman-teman udah bisa mulai langsung aja gitu kan apa namanya? Mulai ngoding lah, mulai aktif ngoding kayak gitu. Nah, saya rasa ini dulu kali ya awal-awalnya ya. Awal-awal ini dulu kali ya. Nah, ini adalah streaming pertama kita. Sayangnya tidak ada penonton hari ini. Tapi teman-teman kalau udah nonton rekamannya mau nonton lagi, teman-teman bisa datang jangan lupa di eh, jam 7 malam. Jam 7 malam tiap hari Selasa di waktu CET, Central European Time Zone kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita mulai belajar tentang mindset. Gimana sih caranya mindset jadi software engineer yang oke gitu. Saya sih dari dulu percaya tentang istilah namanya growth mindset ya, gimana cara kita bisa berkembang 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 terus kayak gitu karena apa ya apa namanya dunia ini makin berubah cepat kayak gitu kan dan kita tuh harus bisa adapt dan apa ya namanya juga teorinya biologis kan ini ya apa namanya evolusi ya yang orang-orang yang bisa berevolusi beradaptasi itu yang dia bisa survive dan bisa terus gitu kan panjang gitu kan ceritanya itulah kita makanya kita harus punya growth mindset gitu kan artinya apa Eh, kita tuh sangat apa ya keen untuk belajar keen untuk improve gitu kan keen untuk perfect our craft gitu kan jadi kalau teman-teman yang sekarang masih baru memulai gitu teman-teman sangat keen banget dan sangat semangat banget tidak pantang menyerah untuk improve gitu jadi misalnya kalau sekarang bisa segini gitu kan satu sebulan lagi harus 1,2 kayak gitu jadi terus berkembang terus cepat kayak gitu dan kalau misal rate-nya itu berterus-terusan itu dia bakal compounding sama seperti interest rate compound gitu kalau misalnya 1,2 naik 20% satu jadi naik 20% 1,2 naik 20% lagi gitu kan berarti tambahin lagi 1,2 dibagi tambahin lagi berarti apa namanya 1,34 kayak gitu kan terus gitu uh, so on and so on and so on kayak gitu sih jadi compounding gitu semakin kencang gitu sih kayak gitu. Jadi itu adalah saran saya buat teman-teman semua jadi harus grow kayak gitu sih jadi itu adalah yang menarik gitu kan tadi oke nah itu adalah pembahasan kita hari ini yuk kita mulai belajar dikit-dikit tentang coding ya tentang JavaScript. Oke, seperti di
tema kita hari ini yang kedua, terakhir ya. Oke, let's see, kita hapus dulu layarnya. Kita ganti dengan yang baru gitu ya, yaitu dengan terminal gitu kan. Oke, kita nyalakan lagi. Oke. Yang mau saya ajarin teman-teman di sini adalah Node.js. Node.js itu versi JavaScript tapi untuk server. Tapi sebenarnya teman-teman bisa jalanin juga di browser gitu. Jadi browser pun bisa. Caranya apa? Caranya teman-teman langsung aja klik buka browser terus klik F12. Yuk. Saya contohin deh di sini deh. Saya contohin ya. Kita coba klik kita matiin dulu layarnya. Saya pindah langsung ke browser. Oke, kita mulai pindah ke browser. Oh, kok nggak hilang sih layarnya? Let's see. Oke, maklum baru pertama kali live streaming guys, jadi belum 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 jago gitu, masih masih mula-mula gitu kan. Jadi coba saya lihat lagi. Oke, mulai nyalain kameranya juga. Oke, sip. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, saya bisa klik kanan inspect ya. Dan di sini teman-teman udah bisa langsung buka konsol gitu kan. Teman-teman bisa clear dengan cara Ctrl L. Di sini teman-teman udah mulai bisa misalnya melakukan operasi-operasi JavaScript. Contohnya pertambahan, misal 1 tambah 1. Di terminal juga bisa kalau punya Node.js di sana. Gitu. 2. Ini identikal ya, identikal, kodenya tuh cukup sama lah, walaupun ada perubahan dikit lah. Ada yang disupport di browser only, ada yang disupport di server only. Tapi bottom line-nya adalah ini tuh teman-teman bisa cobain di dua-duanya lah kalau buat typical coding kayak gitu sih, kecuali kalau misalnya emang mau bikin aplikasi server khusus gitu ataupun aplikasi browser khusus gitu. Oke, kita di browser ya misalnya ya, kita coba zoom yang gede. Oke, terus kita coba tunjukin ya. Oke, nah di sini yang paling gampang adalah kita bisa console log ya. Console log tuh kayak hello world-nya gitu, kita bisa say namanya hello world gitu kan, gitu kan. Nah, terbang keluar nih hello world di sana gitu. Oke, dan sebenarnya cuma sekedar itu aja sih teman-teman, sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel kita ngeprint kayak gini sebenarnya. Ngoding itu kayak kita ambil perintah yang mana perintahnya tuh bakal tampil di suatu tempat gitu. Semudah itulah. Semudah kayak kita memerintahkan sesuatu. Cuma bedanya nih kita memerintah suatu mesin ya. Jadi mesin yang sudah terprogram gitu, kita bisa suruh-suruh dia gitu kan. Nah, yuk kita bikin yang lebih canggih lagi gitu kan. Nah, ini kita mau ganti layarnya di sebelah kanan ini misalnya jadi tulisan Hello World ya. Kalau console log itu dia cuma bisa di dalam print. Jadi di sininya doang ngeprint di sini Hello World gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau nyetak di sini, itu ada namanya, kalau istilah di HTML tuh namanya eh, di browser namanya HTML ya. Nah, kita harus ambil HTML-nya. Jadi kita bisa bilangnya dokumen dot uh, root element gitu kan. Oke, misalnya gini ya. Find. Oke, dokumennya gini kan. Oke. Misalnya find element by tag gitu saya. Dokumen dot apa ya namanya tuh? Saya agak lupa. Kita coba cari ya di sini ya. Ini kok nggak gerak-gerak sini?
What happened? What happened? What happened? Oke, nggak apa-apa, kita coba di sini. Element by tag name. Oke. Kita nemuin ini sekarang ya, udah nemu nih kayak gini. Kita bisa bilang aja di sini ya. Nah, gini. Sebelum ke sini kita bisa kayak gini, teman-teman. Jadi, apa namanya? Kita tuh bisa sebenarnya nggak harus begini. Jadi kita itu bisa melakukan kayak semacam 1+1 gitu ya. Ya kan? Misalnya kita punya pensil, misalnya jumlah pensil gitu kan sama dengan 10 gitu kan. Terus harga pensil sama dengan 1000 gitu kan. Kalau misalnya kita kalikan ya total harga gitu kan sama dengan jumlah pensil dikali harga pensil gitu. Gini kan. Nah, itu namanya variabel. Kita nyimpan 10 ke suatu variabel, ke suatu tempat lah. Variabel tuh kayak semacam kotak gitu loh, kayak kita nyimpan barang. Itulah tempatnya gitu, tempatnya 10 tuh ya jumlah pensil gitu kan. Dengan kayak gini kita bisa bikin juga namanya misalnya root element gitu kan, sama dengan misalnya document.getElement by tag name. Jadi kalau puncaknya elemen kan HTML ya, root dot misalnya misalnya di sini kita ambil lagi misalnya inner, ntar ya, misalnya kita ganti body aja, root dot in apa nih, kita cek nih, oke, kita cari di sini misalnya oke. Misalnya gini deh. Oke, dari body gitu kan. Oke, misalnya lihat ya, kan HTML collection nih, ini ada badinya gitu kan. Oh, sorry, kenapa dari tadi sih nggak bisa, itu kayak gini guys. Jadi kita harus ambil root gini ya, ambil root itu, terus habis itu kita ambil yang pertama gitu kan, 0 ya kan. Terus kita tinggal inner HTML sama dengan misalnya hello world. Oh, tidak bisa sekarang, nggak bisa kayak gini. Oke. Kita coba lihat ya. Badinya apa sekarang? Oke. Dot inner. Oke, kita bisa sekarang ya. Inner text kayak gitu. Jadi kita bisa ngeset ke inner text. Inilah hello world pertama kita kayak gitu. Jadi kita bikin apa namanya, benda-benda pertama kita, ini hello world kayak gitu. Jadi itu adalah hello world di dalam apa namanya, ini ya, di dalam JavaScript. Jadi kalau misalnya paling gampang kita bisa bikin kayak semacam console log hello world. Kita bisa pakai variabel dengan cara naruh harga pensil, naruh jumlah pensilnya kayak tadi gitu kan. Terus habis itu teman-teman juga bisa mengalihkan gitu kan, total harganya berapa. Dan teman-teman juga sekarang juga bisa pakai tadi ya, yang
kita ambil rootnya, atau kita bisa ambil gitu kan root yang ke 0 gitu kan, intertext-nya adalah hello Twitch gitu kan. Nah, kita bisa bikin hello Twitch. Jadi sekarang berubah jadi hello Twitch. Nah, itu adalah intro awal untuk ngoding JavaScript. Jadi sebenarnya teman-teman tuh kalau misalnya untuk berfamiliarisasi awal-awal ya, jadikan ini sebagai kalkulator aja gitu. Oh, gimana sih tambah 1 gitu kan. Oh, 2. Misalnya 1000 dikali ini bisa. Gitu. Dan teman-teman juga bisa melakukan perhitungan misalnya kayak semacam apa namanya and or gitu ya, and or ya misalnya kayak satu sorry, true or true gitu kan, true, true or false, true, false and false, false, oke, true and false, true. Jadi kita bisa mainan juga boolean calculation juga teman-teman. Jadi itu adalah cara kita apa ya mulai bermain dengan JavaScript. Nah, ini kita udah mau habis waktunya, teman-teman. Udah habis waktunya kita berdiskusi tentang JavaScript semua. Tapi remarks-nya adalah teman-teman apa namanya rangkumannya adalah eh, pertama, teman-teman itu bisa mulai langsung getting started with your coding journey, gitu kan. Udah bisa mulai get started with your coding journey dengan cara mulai aja berlatih dengan komputer, belajar ngetik, belajar shortcut-shortcut gitu kan. Mulai belajar satu bahasa, di mana belajarnya di internet. Kalau mau belajar bareng sama saya bisa belajar JavaScript di setiap hari ini ya, di hari Selasa jam 7 malam waktu Central European Time Zone kayak gitu. Teman-teman juga udah bisa juga join komunitas dari sekarang. Perbanyak komunitas ke banyak teman-teman biar teman-teman bisa belajar bareng ya nggak sendirian kayak gitu. Dan biasanya itu kita bisa ketemu orang-orang menarik kayak gitu yang bisa kita bikin kita semangat buat belajar kayak gitu sih. Nah, kemudian consume a lot of content dulu awal-awal buat nambahin konteks, gali-gali informasi, lama-kelamaan otak kita yang pintar ini bisa merapihkan sendiri ya, ngedifragment sendiri gitu tiap malam, tiap tidur, tiap mandi, tiap lagi jalan-jalan gitu kan. Itu penting banget. Dan tiap malam ya kalau saran saya teman-teman bisa pelajarin konten yang mana nggak ngerti dulu nggak apa-apa deh. Yang penting belajar konten yang banyak. Dulu waktu saya dulu itu kan sama ya selama 2 jam tiap hari nonton terus gitu conference di YouTube. Ngerti nggak ngerti kayak gitu. Nah kemudian teman-teman udah mulai belajar softwarenya apa aja, mulai pakai growth mindset dan sekarang PR-nya buat teman-teman sebelum minggu depan bisa langsung aja belajar Hello World-nya teman-teman. Jadi belajar Hello World gimana sih cara bikin JavaScript tadi. Cobain yang tadi itu dicobain aja sampai teman-teman bisa kayak gitu sih. Nah, teman-teman itu adalah sekilas dari saya. Saya sangat terima kasih teman-teman udah hadir nonton di live stream pertama saya. Ini sangat berarti bagi saya sebagai newbie live streamer. Dan ini bakal konsisten tiap minggunya. Kecuali saya ada hal lain yang sangat-sangat urgent. Eh, apa namanya, ini selalu saya usahakan untuk bisa live streaming ketemu teman-teman semua kayak gitu. Oke teman-teman, selamat menikmati istirahatnya. Selamat bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih.